Saudara, industri musik telah banyak mengalami pergeseran dari piringan hitam ke kaset lalu ke CD. Kemudian beralih digital ke pengunduhan ataupun ke streaming. Kini selera konsumen ternyata kembali lagi ke vinil, membawa angin segar bagi toko-toko musik yang masih bertahan di tengah dominasi musik digital. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Celine, seorang turis asal Belanda, datang ke toko musik Village Revival Records di daerah Greenwich Village, kota New York, untuk menambah koleksi piringan hitamnya. If you listen to music on vinyl, it's so different, you know, it has like this authentic, like, kind of feeling to it, yeah, sound to it as well. Sementara Vijay, seorang mahasiswa usia 20 tahun, juga belanja album fisik. Meski seperti banyak orang seusianya, ia lebih banyak mendengarkan musik lewat ponsel dan bahkan tak memiliki pemain atau pemutar piringan hitam. It's the equivalent of like getting an artist's poster or like even an album poster on your wall, except like there's actually kind of a little bit of a relic from the past, which is always it's neat. Laporan Asosiasi Industri Rekaman Amerika mencatat pada 2022 penjualan vinyl melampaui penjualan compact disc atau CD untuk pertama kalinya di Amerika sejak 1987. Selama setahun terjual piringan hitam sebanyak 44 juta unit, lebih banyak dibandingkan CD yang terjual 33 juta unit. Laporan ini tak mengejutkan Jamal, pemilik Village Revival Records. I mean, no, I've been witnessing that for a long time. I knew it they're coming. Yeah, I mean, you know, like 10 years ago, I wasn't like, you know, you would come here, I would have one cabinet of vinyl and that's it, there is CDs. But I started growing it little bit by little bit, and here we go. Vinyls are taking over, as you see around you. Dengan dominasi layanan streaming seperti Spotify, Apple Music, dan Amazon Music, toko musik kini juga menggantungkan pemasukan pada penjualan piringan hitam. In the 90s, if you talk about vinyls, I don't think you're cool. It's a fact. That's the way it was. You know, who would imagine vinyls will come back to life? No one. Penjualan juga bergairah di Capture Tracks di kawasan Brooklyn. Meski pemilik toko album bekas ini menilai tren penjualan musik saat ini hanyalah tren sesaat. Will physical media ever become what it was in the 80s or the 90s? No, of course not. But like, you know, it's a vibrant, good, small business opportunity for people if they do it correctly. Laporan Asosiasi Industri Rekaman memang menunjukkan pemasukan dari layanan streaming masih mencakup sekitar 84% pemasukan industri musik di AS. Bergairahnya penjualan album vinyl memang akhirnya membawa angin segar bagi toko UKM yang tadinya sempat menggantungkan pada penjualan CD, sebelum akhirnya industri musik lebih banyak bertumpu pada penjualan dan juga streaming secara digital. Dan mereka ini tak harus menjual lagu-lagu atau album terbaru, tapi juga justru bisa menjual album lama dengan kenangan tertentu bagi para konsumen. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Saudara, penjualan piringan hitam di Amerika Serikat jadi salah satu yang terbesar di dunia. Wajar saja karena di era 80-an piringan hitam mencapai masa jayanya di Amerika. Bahkan di tahun 73, 71% dari total penjualan musik ditopang oleh piringan hitam. Kita lihat datanya, berdasarkan Recording Industry Association of America menunjukkan nilai penjualan piringan hitam di Amerika Serikat pada 2017 mencapai angka 395 juta dolar Amerika Serikat. Penjualan ini terus meningkat, bahkan di tengah pandemi COVID-19, karena ini juga kita lihat angkanya di 2020, bahkan angkanya adalah 626 juta dolar Amerika Serikat. Ini terbantu karena media sosial, di mana saat lockdown banyak pemilik vinil atau piringan hitam ini mengunggah asiknya mengoleksi vinil. Dan juga nilai perolehan tahun 2020 mencapai, tadi yang saya sebutkan, grafiknya juga selalu naik, saudara. Bahkan di semester 1 2021 sudah terjual sebanyak 467 juta dolar Amerika Serikat atau melebihi penjualan setahun penuh pada 2018. Kami mencoba mencari data penjualan piringan hitam di Indonesia, namun kami tidak bisa menemukannya. Meski begitu, mulai banyak juga masyarakat yang menjadi kolektor piringan hitam atau vinil. Apa sih
kelebihan mengoleksi vinil, pagi ini kita akan berbincang bersama dengan salah satu kolektor vinil, Yuan Adriles, yang juga merupakan CEO Indonesian Record and Archive. Selamat pagi, Mas Yuan. Selamat pagi. Nah, ini boleh diceritain nih, kalau di Amerika tren penjualan vinilnya terus meningkat, apakah itu terjadi juga di Indonesia? Kalau di Indonesia tren penjualan vinil semakin lama ya semakin berkurang ya karena harganya juga agak mahal ya. Dari segi keekonomian masyarakat Indonesia tuh agak berat buat kolektor buat beli yang baru. Lagi yang second penjual-penjual di Indonesia tuh harganya nggak terduga gitu, Mbak. Harganya nggak terduga, tadi Mas sebutkan ada vinil baru dan juga vinil second. Nah, kalau untuk sekarang ini rate harganya tuh seperti apa sih, Mas? Kalau vinil baru yang impor tuh mungkin sampai 500, 700 ribuan lah. Vinil Itu second sendiri tuh bisa dibanderol dari harga 100 ribu sampai bahkan ada yang sejuta mungkin ya. oke, Tergantung penjualnya. tergantung menjualnya dari 500, 700 sampai 1 juta lebih. Nah, ini kan angkanya cukup mahal ya jika dibandingkan dengan kita koleksi kaset ataupun CD. Apa sebenarnya yang membuat piringan hitam atau vinil ini kian diburu hingga saat ini? Kalau diburu memang dari dulu sudah diburu vinilnya untuk bagi kolektor musik sendiri, memiliki piringan hitam atau vinil ini jadi kepuasan tersendiri apalagi dari grup-grup band yang mereka idolakan, Nah, gitu. kalau grup band yang diidolakan, kita pengen untuk koleksi semua merchandise-nya gitu ya. Nah, Nah, bagaimana dengan adanya layanan musik streaming? Aksesnya bakal lebih mudah, lebih murah juga. Lalu apa nih kelebihan ketika kita memiliki vinil? memang adanya musik streaming ini sangat memudahkan untuk pencinta musik ya di seluruh dunia. Tinggal buka handphone, bisa setel colokin ke audio mobil juga udah dengar ya. Tapi kalau buat koleksi vinil, sebenarnya lebih bold ya, lebih padat karena kita pakai sound system yang lain. Jadi memang secara audio lebih padat. Lebih padat itu kenapa sih, Mas? Boleh dijelasin sedikit perbedaan antara vinil dengan musik-musik digital sekarang? Kalau kita pakai vinyl tuh suaranya kayak ada analog-analog ya, lebih padat, jadi kita bisa dengar simbalnya, bassnya. Tapi kalau musik digital tuh lebih jernih aja. Kita dengar nggak ada aransemen-aransemen yang padat di musik digital. Wah, ini menarik. Mungkin kita baru bisa tahu ketika kita udah denger suara dari vinil itu seperti apa. Nah, yang menarik juga adalah gini, Mas. Di Amerika penjualannya meningkat karena COVID-19. Banyak orang juga senang untuk upload bagaimana kegiatan asiknya mengoleksi vinil. Nah, apakah vinil atau piringan hitam ini bisa jadi sumber investasi karena harganya ini selalu naik? Kalau dibilang naik itu belum tentu naik juga ya, nggak semua vinyl harganya naik. Tapi kalau untuk investasi, untuk beberapa album tertentu memang bisa dijadikan investasi. Tergantung juga dari grup band tertentu ya, dan genre musik tertentu seperti psychedelic, rock, metal, disco, pop, jazz, tergantung dengan rilisan tertentu. Kalau tadi Mas bilang tidak semua piringan hitam ini harganya selalu naik, berarti ada yang memungkinkan kondisinya itu harganya nggak naik. Sebenarnya bagaimana kondisi untuk harga vinil yang mahal? Untuk kondisi memang sudah ditetapkan ya sesuai grading. Grading itu level untuk menentukan vinyl seperti mint, near mint, very good plus, dan very good. Nah, untuk mint sendiri itu benar-benar baru yang segelnya masih ada. Kalau Nirmin sudah terbuka segelnya very good, udah dimainkan oleh pemiliknya. Jadi kualitas suaranya masih bagus. Very good udah agak ada noise sedikit. Tapi ada juga yang menurunkan kualitas dari harga itu sendiri. Oh, berarti ada kualitas, ada harga lah sederhananya seperti itu ya Mas ya. Nah, bagaimana nih tipsnya buat mungkin penonton Kompas TV yang sudah koleksi vinil, cara merawatnya supaya harganya itu tetap mahal gitu kalau nanti kita mau jual atau kita mau investasikan? Untuk koleksi vinyl tuh penyimpanannya sangat mudah ya. Kita harus simpan di suhu yang tetap tuh nggak terlalu panas, nggak terlalu lembab. Karena itu berpengaruh sama kondisi cover sama medianya vinyl itu sendiri. Lalu
tidak diletakkan di tempat-tempat yang basah gitu ya, covernya akan jadi rusak gitu. Oke, jadi secara penyimpanan, secara memilihnya itu jangan di suhu yang lembab. Ada trik-trik tertentu nggak Mas? Misalnya disusunnya seperti apa? Boleh nggak sih disusunnya seperti ditumpuk atau ya gimana biar rapih gitu Mas? Kalau ditumpuk tidak gak gitu ya, itu akan merusak itu, apalagi ditumpuk lagi sama album-album yang lain, wah itu akan merusak kondisi vinil, dia jadi melengkung kalau ditumpuk ya. Jadi memang harus disusun tegak, seperti kita Tegak, nyusun buku lah, oh seperti menyusun buku ya, disusun secara tegak tegak. begitu ya. Jangan ditumpuk tidur begitu ya, karena ini juga akan nanti mempengaruhi bagaimana kualitas dan kondisi dari piringan Dari vinil. hitam. Wah ini menarik sekali insight yang diberikan pada hari Jumat ini. Terima kasih Mas Yuan Adres telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu Mas.